Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam Giwi Jawab. Ini mungkin episode ke-27, jadi kita cukup banyak kita belajar dari sekitar 6 bulan atau 7 bulan lalu. Jadi malam ini kita akan berbicara secara khusus mengenai gereja dan teknologi dengan sub bagian yang akan kita bahas pada malam ini adalah high tech dan high touch. Nah, teknologi itu selalu membawa sejumlah konsekuensi di tengah-tengah masyarakat penggunanya. Ada konsekuensi yang memang sudah diperkirakan atau bahkan memang sudah menjadi tujuan. Contohnya teknologi komunikasi. Memang didesain sedemikian rupa, memang ditujukan sedemikian rupa untuk memudahkan komunikasi antar manusia. WhatsApp contohnya didesain sedemikian rupa sehingga biaya untuk saling mengirim pesan, biaya untuk berkomunikasi antar wajah itu boleh dikatakan jauh lebih murah ketimbang dengan apa yang pernah kita alami bersama-sama katakanlah sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu. Jadi teknologi itu selalu membawa konsekuensi di tengah-tengah masyarakat penggunanya. Ada konsekuensi yang memang diperkirakan atau bahkan memang menjadi tujuan, tapi ada juga yang tidak diduga, dan ada juga yang malah tidak diinginkan, yaitu perkembangan-perkembangan teknologi yang demikian dahsyat, kadang-kadang membawa efek samping di dalam kehidupan manusia. Dan efek samping ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia sebenarnya. Contohnya perkembangan teknologi komunikasi yang sedemikian rupa, kadang-kadang membuat manusia itu mengisolasi dirinya. Jadi manusia kemudian asik dengan dirinya sendiri dan kemudian derajat komunikasi antar manusia kemudian menjadi menurun. Jadi itu contoh-contoh. Belum lagi teknologi-teknologi yang pada akhirnya membawa akibat-akibat yang tidak baik di dalam kehidupan manusia. Contohnya kita melihat adanya pembangunan pabrik-pabrik yang punya teknologi tinggi dengan efek samping kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Itu adalah konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan. Dan malam ini kita secara khusus akan berbicara mengenai sebelum itu teknologi, jadi khususnya high tech ya. High tech itu maksudnya mutakhir, bukan saja menerobos ruang-ruang pabrik dalam bentuk otomisasi. High tech gitu sekarang juga masuk menyusup di dalam ruang-ruang keluarga lewat smart TV, lewat PC atau personal computer, dan aneka perkakas rumah tangga yang lain yang digunakan di dalam keluarga-keluarga. Teknologi juga masuk ke dalam gereja melalui sound system yang canggih, melalui layar tampilan yang beresolusi tinggi. Jadi high tech pun sekarang mengintip ruang-ruang pribadi kita lewat apa yang kita kenal dengan istilah CCTV, dan kemudian ponsel kita bisa didesain sedemikian rupa sehingga kita bisa mengintip kegiatan dari orang-orang yang kita kasihi dimanapun mereka berada. Bahkan orang-orang yang mudik sekarang pun ke kampungnya masing-masing bisa mengamati, bisa mengobservasi apa yang terjadi di rumah yang ditinggalkan, apa yang dikerjakan oleh pembantunya yang melalui teknologi yang demikian canggih. Dan bukan itu saja, high tech pun merasuk sampai ke materi dasar kehidupan. Manusia sekarang mulai mengutak-atik apa yang disebut dengan nama gen. Jadi gen, satuan terkecil yang ada di dalam sel, yang di dalamnya ada kode kehidupan itu diobrak-abrik oleh manusia. Nah, itulah high tech yang ada di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Namun pertanyaannya adalah apakah dengan semua pencapaian itu manusia telah menggapai kepuasan?
dengan temuan-temuan teknologi yang demikian mutakhir itu, apakah manusia lalu menjadi puas? Sepertinya tidak. Sejarah membuktikan bahwa manusia tidak pernah puas dengan kemudahan dan kenyamanan yang diperolehnya. Selalu saja ada cara untuk membuat hidup lebih mudah dan lebih nyaman. Lepas dari itu, dalam pencarian kenyamanan, dalam pencarian kepuasan tersebut, ada sesuatu yang hilang di dalam diri manusia. Sesuatu itu adalah apa yang disebut oleh seorang pakar yang bernama John Naisbitt sebagai high touch. Manusia hidup di dalam high tech, namun pada saat yang sama, manusia mulai kehilangan high touch. Dan malam ini kita akan berbicara mengenai high tech, high touch. High tech itu apa? High touch itu apa? Dan apa pengaruhnya di dalam kehidupan kita sebagai manusia? High tech. Apa sih high tech itu? High tech adalah hal yang berkaitan dengan mempercepat waktu, mendorong segala sesuatu ke real time. Nah, itu yang disebut dengan high tech, mempercepat waktu. Dulu orang berbicara, katakanlah kalau melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta itu perlu waktu tempuh yang cukup lama kalau menggunakan katakanlah teknologi yang rendah, low tech, katakan low tech itu menggunakan teknologi yang rendah, katakanlah dengan menggunakan kereta, kereta kuda, perlu waktu berhari-hari lamanya. Namun dengan adanya high tech yang cukup canggih ya, dengan penemuan pesawat udara, Surabaya Jakarta hanya ditempuh dalam kurun waktu 65 menit saja. Jadi di sini dikatakan high tech adalah hal yang berkaitan dengan mempercepat waktu, mendorong segala sesuatu ke real time. Nah, kalau sekarang kita ingin melihat pertandingan sepak bola, nah, malam ini kalau tidak salah ada Liga Champions yang terjadi di beberapa negara di Eropa. Jadi kita menyaksikan secara real time. Jadi ketika mereka bertanding di sana, kita yang jauh di sini, yang ada di Indonesia ini, melihatnya di dalam waktu yang boleh dikatakan hampir bersamaan. Kalau ada delay itu hanya sepersekian detik. Jadi di sini yang high tech adalah hal yang berkaitan dengan mempercepat waktu, mendorong segala sesuatu ke real time. Real time. Jadi real time itu adalah waktu nyata. Pertandingan dalam waktu Indonesia bagian barat itu jam 2 itu sama persis dengan yang ada di sana, hanya bedanya sepersekian detik saja. Nah, itulah yang disebut dengan high tech. Sedangkan high touch itu adalah mengambil waktu, justru mengulur waktu. Justru mengulur waktu, di mana katakanlah kita duduk diam, menatap senja yang datang, dan kemudian kita merenung di tengah-tengah keindahan semburat mentari yang mulai tenggelam di ujung barat. Nah, itulah yang disebut dengan high touch. Pada saat kita bersama-sama terpur di dalam doa, menanti di hadapan hadirat Tuhan, itulah high touch. High tech adalah tentang tuntutan pada setiap pribadi akan menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang singkat. Itu high tech. Jadi kita melihat pabrik-pabrik bisa melakukan produksi dengan cara yang luar biasa. Nah itu loh. Jadi menghasilkan banyak di dalam waktu yang sangat sedikit. Sedangkan high touch adalah tentang proses. Proses agar kita bisa menemukan sesuatu. Proses agar kita bisa menemukan makna hidup di dalam kehidupan ini. Nah, inilah yang disebut dengan high tech, dan inilah yang disebut dengan high touch. High tech, sebuah ilustrasi. Kalau boleh saya ilustrasikan sekarang supaya lebih jelas, high tech itu kapak batu diganti dengan kapak perunggu. Dulu orang potong daging itu pakai kapak batu, lama sekali. Kemudian diganti
pakai kapak perunggu lebih cepat, diganti lagi dengan pisau dan gunting baja jauh lebih cepat dan lebih efektif. Dan kini ada yang namanya laser dan water jet untuk memotong yang jauh lebih efektif dan jauh lebih efisien. Di dalam hal bahasa, awalnya hanya ada geraman-geraman dan gerakan-gerakan tidak jelas untuk menyampaikan pesan sambil berhadapan-hadapan. Itu yang kita lihat di dalam kehidupan manusia purba. Mereka hanya saling mengerang. Ya itu. Nah, itu dulu. Dan mereka harus ketemu muka dengan muka untuk berkomunikasi. Namun hari ini kita tidak perlu bertemu muka dengan muka. Saya bisa berkomunikasi dengan teman saya yang ada di Amerika hari ini dalam waktu yang sama, face to face. Nah, itu adalah high tech. High tech adalah apa-apa yang kini paling cepat dan tepat serta mudah digunakan. Itu high tech. Nah, sedangkan high touch, kalau diilustrasikan, adalah contohnya seperti ini. Pernahkah Anda menangis ketika orang yang Anda curigai justru berkorban untuk Anda? Nah, jadi ini adalah suatu proses untuk ya di mana di dalamnya ada waktu yang hilang, namun di dalamnya kita bisa mendapatkan sebuah makna. Nah, pernahkah Anda merasa begitu lapang mendengar gemerisik dedaunan yang diterpa hembusan angin? Ini contoh-contoh high touch. Anda istilah boleh katakan membuang waktu. Tapi di sela-sela membuang waktu itu Anda menemukan sesuatu. Mungkin Anda bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dikala Anda sedang berjalan di dalam keteduhan, di dalam sepinya jalan dan malam, namun Anda bisa menemukan sesuatu yang di sana. Pernahkah Anda merasakan harapan merasuk dalam diri Anda di tengah hangatnya mentari pagi? Ketika Anda sedang berjemur di pagi hari, dan merasakan hangatnya mentari pagi, dan pada saat itu Anda bisa merasakan hangatnya kasih Allah. Nah, disinilah kita sedang berbicara mengenai high touch. Ada waktu yang terbuang, namun kita menemukan sesuatu. Nah, pernahkah Anda terisap di dalam buku yang Anda baca? Membaca buku sepertinya kurang produktif, atau mendengar lagu, menonton film yang membuat Anda begitu tergerak, yang membuat Anda begitu terberkati. Nah, itu. Apakah yang Anda rasakan ketika Anda berpelukan dengan mereka yang Anda cintai? Kita berpelukan, membuang waktu. Namun di dalamnya ada kehangatan, ada makna. Kita merasa bersatu, membaur di dalam indahnya cinta. High touch adalah mengakui adanya sesuatu yang lebih besar di luar diri kita. Entah itu yang namanya kemanusiaan, entah itu yang namanya Tuhan. Nah, di dalamnya ada proses, di dalamnya ada waktu yang terbuang. Sepertinya sesuatu yang begitu berlawanan dengan high-tech yang tadi sudah kita berbicarakan. High-tech berbicara mengenai mempercepat waktu, sementara high-touch sepertinya cenderung memperlambat waktu. High-tech berbicara mengenai produktivitas, efisiensi, sementara high-touch berbicara mengenai makna, berbicara mengenai meaning of life. Nah, itulah high-tech dan high-touch. Oke, sekarang saya akan menyoroti secara khusus memang lebih banyak mengenai high-tech. Walaupun di sana-sini nanti saya akan berbicara juga mengenai high-touch. Kalau kita berbicara mengenai high-tech atau teknologi mutakhir, tentu ada sisi positif daripada high-tech. Ya, dalam banyak kasus, hidup kita itu dipermudah, dipercepat penyelesaian masalahnya. Jadi kalau kita ingin berkomunikasi dengan teman kita, saya tinggal di Malang, kalau saya punya teman yang ada di Jakarta, atau jemaat yang sedang menghadapi masalah di Jakarta, kalau pada zaman dulu nggak bisa. Model penggembalaan yang model-model begini tidak bisa. Gitu. Tapi pada zaman sekarang, ya, dengan adanya teknologi komunikasi, dimungkinkan model-model yang seperti ini. Nah, inilah bantuan daripada teknologi. Jadi kita bisa menghubungi dan dihubungi secara cepat.
Tidak perlu bertemu muka dengan muka, kecuali dengan alasan-alasan yang khusus. Apalagi di dalam masa pandemi ini, di mana eh, pertemuan fisik itu mengandung resiko. Maka adanya WhatsApp, adanya smartphone itu sangat-sangat membantu terjadinya eh, penurunan proses penularan. Hal ini tidak pernah terjadi pada tahun 1918 ketika terjadi pandemi yang luar biasa khususnya di Pulau Jawa, di mana ada korban yang jauh lebih banyak ketika terjadi pandemi flu Spanyol. Karena pada waktu itu orang harus berkomunikasi yang melibatkan kedekatan fisik, sehingga akhirnya ada banyak korban berjatuhan. Namun berbeda dengan hari ini, terlepas ada korban sekian puluh ribu, tapi kalau dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu ketika terjadi di pandemi secara persentase, nah, itu tentu jauh lebih kecil. Nah, kemudian hari-hari ini kita punya Zoom. Natal tahun ini, Natal tahun ini gereja kita akan bersama-sama bertemu melalui Zoom. Kalau tidak ada Zoom pada hari-hari ini, ya tentu gereja-gereja kelabakan karena sulit untuk istilahnya berkumpul, bertemu karena resikonya cukup tinggi, resiko COVID-19 yang cukup tinggi. Namun dengan adanya Zoom, kita terbantu. Kita bisa bertemu walaupun secara virtual, tapi paling tidak kita bisa bertemu, kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa beribadah bersama-sama. Kaum wanita Hana secara rutin bertemu via Zoom. Demikian juga kaum pria Nathanael. Demikian juga Jim secara rutin bertemu melalui Zoom. Kalau tidak ada ini, maka tentu kita kelabakan. Padahal kita mau beribadah. Katakanlah pandemi ini terjadi 20 tahun yang lalu. Tentu gereja-gereja akan jauh kelabakan. Tapi Tuhan itu mengerti di dalam kendalinya ketika dia mengizinkan sesuatu, dia sudah mempersiapkan segala sesuatu terlebih dulu. Sehingga seharusnya gereja tidak perlu bingung, gereja tidak perlu kelabakan. Nah, jemaat Tuhan juga nggak perlu bingung, nggak perlu kelabakan kalau mengerti bahwa esensi daripada ibadah itu tidak harus bertatap muka di dalam masa-masa seperti ini. Kalau masa-masa normal, no problem. Kalau dalam masa-masa normal, bertatap muka nggak ada masalah. Kalau dalam masa-masa seperti ini, tatap muka dalam kerumunan dengan resiko yang cukup tinggi. Kalau menurut skala 0 sampai 10, menurut the CDC, itu lembaga yang berwenang menangani kesehatan di Amerika, mengatakan bahwa ibadah itu resikonya di antara skala 8 sampai 9. Resiko tinggi sekali, saudara-saudara. Puji Tuhan kita punya Zoom. Jadi seharusnya anak-anak Tuhan tidak terlalu mempermasalahkan lah dalam masalah pandemi ini. Zoom atau tatap muka nggak jadi masalah. Gitu. Dengan Zoom tidak jadi masalah. Berkat Tuhan sama. Yang penting kita mempersiapkan diri baik-baik. Serius dalam beribadah. Dan termasuk YouTube. Wah, adanya YouTube memampukan kita beribadah bersama-sama. Dan sekali lagi, kalau kita betul-betul menghayati setiap hari Minggu pagi, betul-betul mempersiapkan diri di dalam ibadah kita, saya yakin berkatnya sama seperti kita beribadah di Susilo 3 nomor 17. Yang penting kita siapkan diri kita baik-baik. Nah, itulah teknologi. Nah, sisi positif dari teknologi. Namun di samping mengandung sisi positif, teknologi juga membawa sisi negatif. Nah, karena manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa, apapun yang diciptakannya tidak benar-benar murni positif. Nah, ada elemen yang negatif yang dibawa oleh teknologi. Nah, salah satu hal yang ingin saya bahas secara khusus pada hari ini adalah apa yang saya sebut dengan zona mabuk teknologi. Zona mabuk teknologi. Nah, zona mabuk teknologi ini adalah sebuah konsekuensi negatif
dari apa yang disebut dengan nama high-tech. Obsesi manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan lebih cepat, lebih tepat, lebih mudah ternyata membuat mereka mulai kehilangan makna diri. Mereka mengejar kenikmatan, kemudahan, dan kenyamanan yang dipercaya mengekor high-tech berlari kencang, sementara makna senantiasa terasa tertinggal di belakang. Dalam teknologi dan cara hidup yang mulai usang, manusia telah terperosok ke dalam zona di mana teknologi yang mereka kembangkan bergerak ke arah yang bertentangan dengan makna yang mereka cari. Zona inilah yang disebut oleh seorang pakar yang bernama John Naisbitt sebagai zona mabuk teknologi. Kita kalau tidak mau mengalami dampak negatif dari teknologi dalam skala besar, maka kita harus mengerti apa yang disebut dengan zona mabuk teknologi. Teknologi kalau dipakai dalam takaran yang tepat, itu berguna. Sama seperti katakanlah, kalau air diminum dalam takaran yang tepat, itu baik bagi kesehatan kita. Tapi kalau air itu diminum terlalu banyak, itu justru merusak kesehatan kita. Alkohol demikian pula. Kalau diminum dalam skala kecil, mungkin baik. Wine katakanlah. Kalau diminum di dalam skala kecil, mungkin baik. Itulah sebabnya Rasul Paulus pernah mendorong pada Timotius untuk menambahkan anggur. Karena memang di dalam anggur yang sedikit itu ada khasiat untuk menyembuhkan atau memperingan masalah kesehatan, masalah pencernakan yang dialami oleh Timotius. Tapi kalau kebanyakan, orang jadi mabuk. Orang yang mabuk bisa ngawur, bisa menimbulkan kecelakaan yang fatal. Nah, demikian juga dengan teknologi. Teknologi kalau kebanyakan, kalau tidak kita tangani dengan benar, kita konsumsi dengan benar, maka kita akan mengalami apa yang disebut dengan zona mabuk teknologi. Nah, pada malam ini saya ingin membahas 6 gejala zona mabuk teknologi yang dikemukakan oleh seorang yang bernama John Naisbitt. Yang pertama, dari mana kita tahu sih kita ini sudah mabuk teknologi? Nah, itu loh. Gejala pertama yang muncul ketika manusia itu mabuk teknologi, itu adalah manusia itu menyukai penyelesaian masalah secara kilat. Nah, ini kan berakar pada karakter daripada high-tech itu. High-tech itu tujuannya adalah menyelesaikan masalah secara kilat, cepat, dan tepat. Dan manusia yang terbiasa dengan hal yang serba cepat dan serba kilat ini, ya pada akhirnya pun bisa mengalami gejala mabuk teknologi ini. Sehingga dengan gampang sekali manusia itu terbuai oleh iklan-iklan yang menawarkan solusi instan. Ingin langsing, konsumsilah slimming pill secara berkala. Ingin kaya, ikutlah MLM ABC yang membuat Anda jadi miliarder. Paling tidak dalam kurun waktu 3 tahun. Ingin anak Anda pintar, menguasai matematika dengan jempolan. Ikutilah training kuantum SQR atau aktivasi otak tengah. Takut ditolak, kecengan baru, tenang. Ada 7 langkah untuk mengatasinya. Nah, itulah yang kerap kali kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingin cepat. Kita ingin yang instan. Namun dampaknya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Orang menaruh uang di dalam MLM, bukannya tambah kaya, malah tambah kiri, saudara-saudara. Malah tambah miskin. Nah, itu loh. Nah, orang ingin langsing, kemudian minum slimming pill,
kebablasan, akibatnya kesehatannya tidak semakin baik, ginjalnya rusak. Lah, gitu loh. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah gejala pertama dari mabuk teknologi. Orang pingin, eh, orang pingin mendapatkan solusi instan di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, bahkan di dalam kehidupan gereja pun demikian. Mereka ingin mendapatkan solusi instan terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Ketika mereka sakit, mereka menghendaki terjadinya mujizat. Ketika di gerejanya, dia tidak menemukan mujizat, dia pindah ke gereja yang lain. Cari pendeta yang lebih hebat, yang konon bisa memberikan kesembuhan secara instan. Nah, ini yang kerap kali terjadi. Jadi jangan heran KKR-KKR yang menawarkan kesembuhan-kesembuhan secara instan, penyelesaian-penyelesaian secara instan, kerap dihadiri oleh begitu banyak orang. Namun saya yakin bahwa dari sekian banyak orang itu, sudah pasti ada banyak orang juga yang kecewa. Karena dalam kenyataannya, tidak semua orang, boleh dikatakan, mungkin hanya sedikit sekali yang mengalami solusi instan. Nah, itulah saudara-saudara sekalian. Nah, gejala mabuk teknologi yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Yang mempengaruhi alam bawah sadar kita. Kemudian yang kedua, gejala yang kedua dari orang yang sudah mabuk teknologi, sudah tenggelam dalam zona mabuk teknologi ini adalah takut sekaligus memuja teknologi. Takut, tapi pada saat yang sama memuja teknologi. Nah, ini yang menarik sekali kalau kita lihat. Nah, itu. Nah, teknologi genetika contohnya membawa harapan akan musnahnya penyakit bawaan. Penyakit-penyakit bawaan seperti diabetes. Sekarang kan sedang diusahakan sedemikian rupa bisa disembuhkan dengan cara apa? Diutak-atik gennya. Gen yang membawa diabetes itu diutak-atik oleh manusia sehingga nanti katakanlah dalam keturunan yang selanjutnya itu tidak akan terjadi kanker sekarang. Kanker, sel-sel kanker itu mulai banyak dikendalikan dengan apa yang kita sebut dengan rekayasa genetika. Jadi teknologi genetika ini membawa begitu banyak harapan yang luar biasa. Namun di sisi yang lain, teknologi genetika juga membawa semacam ketakutan akan munculnya super virus yang akan memusnahkan peradaban. Dan hal inilah yang menjadi istilahnya topik yang menarik dalam film-film fiksi ilmiah seperti I Am the Legend. Kemudian The Island. Jadi dua film ini menggambarkan kengerian dari teknologi. Teknologi yang membawa dampak yang bisa jadi bukan untuk mensejahterakan manusia, namun justru menghancurkan peradaban. Film-film seperti Resident Evil itu juga memberikan gambaran mengenai sebuah super virus hasil rekayasa genetika yang punya kemampuan untuk menghancurkan peradaban. Nah, film-film ini memang lahir dari imajinasi manusia. Namun pada saat yang sama, film-film ini juga berbicara mengenai sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Berbicara mengenai ketakutan. Pada saat yang sama mereka memuja teknologi. Menempatkan teknologi dalam tempat yang cukup tinggi dalam hidup mereka. Namun pada saat yang sama, mereka juga sepertinya takut ada sesuatu yang akan terjadi di balik teknologi ini. Hal inilah yang mungkin menjadi latar belakang kenapa hanya sekitar 60% dari orang-orang Indonesia mau menerima vaksin. Ketika vaksin COVID-19 ini ditemukan, berdasarkan survei kan hanya sekitar 60% yang mau terima. Yang 40% nggak mau terima karena takut apa? Takut bahwa ya vaksin itu nanti akan membuat mereka menjadi orang yang tidak baik gitu. Ya mungkin mereka dipengaruhi oleh film-film yang ada di TV. Ketika seseorang menerima vaksin, mereka mungkin jadi zombie. Model-model seperti itu. Jadi itu gejala yang kedua dari zona mabuk
teknologi. Gejala yang ketiga adalah mengaburkan perbedaan di antara yang nyata dan semu. Mungkin Anda pernah tertipu dengan buah kayu dan bunga plastik. Hari-hari ini kalau saudara lihat bagaimana orang membuat buah dari kayu, waduh kayak asli. Bunga plastik, waduh kayak asli. Anggrek plastik, mawar plastik, kayak asli loh. Nah, jadi itu yang kita lihat hari ini. Dan tak lama lagi mungkin kita akan bisa jadi jatuh cinta dengan jadi orang-orangan, nah, karena gadis berlengan dan berkaki plastik, punya pinggul terbuat dari silikon, bermata fiberglass, berkulit polimer, berhidung, bertelinga, dan berbibir karet. Yang kecupannya sulit dibedakan dengan yang asli. Satu-satunya yang asli yang tidak mereka punya mungkin hanya jiwa, mereka tidak punya. Ini loh, gejala yang ketiga, ini mengaburkan perbedaan di antara yang nyata dan yang semu. Teknologi telah membuat kita sulit untuk membedakan yang nyata itu seperti apa sih, yang semu itu seperti apa. Nah, saudara lihat ini. Ini siapa? Ini sebenarnya adalah orang yang sama. Orang yang sama, tetapi begitu kontras sekali karena adanya apa? Teknologi. Ya, itu loh. Itu adalah Krisdayanti dulu, ini Krisdayanti sekarang itu. Oh. Krisdayanti yang sekarang itu yang gimana ya? Nyata semua kan adalah karena perkara teknologi ya, yang sedemikian rupa. Siapa? Dorce. Nah, karena teknologi, Dorce yang semula laki-laki itu bisa mengalami perubahan sedemikian rupa untuk berganti kelamin menjadi seorang wanita tulen dalam tanda kutip. Nah, yang ini yang asli yang mana ini? Jadi teknologi yang membuat yang nyata dan semu ini menjadi sukar. Jadi sukar. Jadi kalau kita ketemu katakanlah orang-orang di Thailand sekarang dengan adanya teknologi perubahan kelamin dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita nggak tahu apakah yang kita hadapi ini benar-benar wanita tulen atau bukan gitu. Nah, inilah teknologi mengaburkan perbedaan di antara yang nyata dan semu. Gejala yang keempat, menerima kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Ini relevan sekali khususnya di dalam dunia di mana anak-anak kita dan remaja-remaja kita sekarang banyak terlibat di dalamnya. Ya. Karena ini sekali lagi, karena tadi gejala yang ketiga, sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang semu. Jadi kalau kita lihat media, yang namanya media itu selalu punya apa yang kita sebut dengan exaggerating, yaitu setelah membesar-besarkan. Itulah pekerjaan daripada media. Pekerjaan dari media adalah membesar-besarkan sesuatu realitas sedemikian luar biasa. Nah, inilah pekerjaan media di televisi yang kita lihat. Di dalam tayangan-tayangan seperti Smackdown, contohnya. Kita melihat orang seperti banting-bantingan yang luar biasa. Orang dibanting, dipukul, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak kita yang melihatnya itu ya seperti tadi yang nomor 4. Mereka sukar untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang semu. Mana yang nyata dan mana yang semu. Padahal kalau kita lihat yang namanya Smackdown seperti ini kan sesuatu, ada teknik-teknik khusus di mana di dalamnya dalam tanda kutip itu mengandung trik, mengandung tipuan. Mereka memukul, tetapi sebenarnya pukulan-pukulan tersebut bukanlah pukulan-pukulan yang mematikan, tetapi anak-anak tidak bisa mengerti. Anak-anak tidak bisa mengerti hal ini. Mereka tidak bisa membedakan mana yang semu dan mana yang nyata. Dan di dalam kehidupan sehari-hari kemudian mereka terapkan itu. Apalagi mereka melihatnya setiap waktu. Sehingga kekerasan menjadi sesuatu yang wajar bagi mereka. Jangan heran kalau hari-hari ini kita
melihat begitu banyak kekerasan di antara anak-anak, karena itulah yang mereka lihat setiap hari. Nah, sehingga ada istilah yang kerap kali dikatakan oleh orang-orang bijak, hear no evil, see no evil. Jangan dengarkan hal-hal yang buruk, jangan dengarkan hal-hal yang jahat, jangan lihat yang buruk, jangan lihat yang jahat. Karena hal-hal itu akan mempengaruhi kita. Jadi kalau anak-anak kita, katakanlah sekian jam di dalam setiap harinya, melihat orang berkelahi, melihat orang saling bunuh, dan hal itu sudah pasti akan mempengaruhi dirinya demikian rupa. Jadi kekerasan dianggap sebagai sesuatu yang wajar, apalagi mereka tidak bisa membedakan. Ini hanya sebuah film. Nah, beberapa tahun yang lalu, ada seorang remaja Amerika yang begitu kecanduan untuk menonton sebuah film yang judulnya Natural Born Killers. Yaitu Natural Born Killers itu adalah killer satunya pembunuh, natural born artinya ya memang dari sononya dia dilahirkan sebagai seorang pembunuh. Jadi apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Anak yang tidak mampu untuk membedakan yang semu dan nyata, anak yang selalu dihadapkan dengan kekerasan ini kemudian masuk di dalam ruang-ruang yang ada di sekolahnya dan kemudian melakukan persis sama seperti yang dilakukan di dalam film tersebut. Dia menembak rekan-rekannya, menembak gurunya, beberapa di antaranya kemudian tewas. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Ya, ini karena menerima kekerasan sebagai sesuatu yang wajar dan mereka tidak mengerti bahwa itu adalah film. Nah, itu. Smackdown contohnya di Indonesia beberapa tahun yang lalu ada seorang anak yang istilahnya men-smackdown temannya sampai akhirnya temannya mati, dibanting sedemikian rupa. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah akibat-akibat dari teknologi yang mungkin perlu kita waspadai. Makanya saya kurang terlalu senang dengan anak-anak main game seperti PUBG yang di dalamnya dikatakan pekerjaannya adalah membunuh manusia, nembaki sana, nembaki sini gitu. Sepertinya membunuh itu sesuatu yang ya mereka lakukan sebagai sesuatu permainan gitu. Nah, nah, saya tidak terlalu suka kalau dengan permainan-permainan seperti ini dimainkan oleh remaja-remaja. Kemudian yang kelima, mencintai teknologi dalam wujud mainan itu gejala mabuk teknologi. Nah, ini sesuatu yang cukup menarik juga kalau kita melihat mencintai teknologi dalam wujud mainan. Saudara-saudara sekalian, apa bedanya mainan dan gadget sehari-hari yang kita bawa? Anak perempuan minta dibelikan Barbie model terbaru yang segera dibuang ketika model yang terbaru muncul. Pelajar mahasiswa hari-hari ini, karyawan, eksekutif muda hari-hari ini menabung untuk membeli ponsel model terbaru yang segera dijual. Untungnya tidak dibuang untuk memberi versi dengan fitur yang lebih baru. Nah, inilah kita mencintai aneka perkakas elektronik ketika ia masih baru dan penuh kejutan. Begitu bangganya anak-anak ketika membawa iPhone 11. Tapi begitu iPhone 12 muncul, iPhone yang 11 itu tidak lagi menarik. iPhone 11 terasa membosankan. Persis seperti mainan. Mainan yang sepertinya sudah kedaluarsa ketika model yang terbaru itu muncul. Dan itulah yang sebenarnya dihadapi oleh manusia pada hari-hari ini. Yaitu mencintai teknologi dalam bentuk mainan. Dan sebenarnya sih katakanlah smartphone yang diproduksi sekitar 3-4 tahun yang lalu masih bisa terpakai dengan baik pada hari ini. Tapi karena karakter dari manusia yang sudah mabuk dalam teknologi itu, sesuatu yang sebenarnya masih bisa dipegang, sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan, menjadi sesuatu yang istilahnya tidak perlu lagi dipertahankan ketika ada model yang lebih baru muncul.
Mentalitas-mentalitas semacam inilah yang mungkin harus kita waspadai di dalam kehidupan kita dan khususnya di dalam kehidupan anak-anak kita generasi selanjutnya. Gejala yang keenam dari zona mabuk teknologi adalah menjalani kehidupan yang berjarak dan terenggut. Duduk sendirian di dalam ruangan sambil mengobrol di sebuah chat room merupakan fenomena sosial yang banyak kita jumpai hari-hari. Dan kita lihat anak-anak itu asik ada di dalam kamar terasing gitu. Nah, kalau zaman dulu orang tua selalu mencari anaknya di luar rumah. Ayah saya selalu mencari saya sampai maghrib kok belum pulang gitu. Kalau zaman sekarang kita ngusir anak-anak kita dari kamar-kamar kita, ayo keluar, 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 keluar. Terlalu banyak asik dengan dirinya sendiri. Nah, inilah kehidupan yang ada pada hari-hari ini. Kehidupan yang berjarak dan terenggut. Bisa jadi seseorang tidak kenal tetangganya. Yang hidup katakanlah berjarak 5 meter dari rumahnya. Namun dia kenal dengan baik katakanlah orang dari Amerika, orang dari Korea yang menjadi sahabatnya di chatroom-nya. Nah, itu loh. Nah, inilah kehidupan yang berjarak. Kemajuan teknologi selain membuat hidup lebih efisien, juga membuat hidup berjarak dan terenggut. Kemampuan komunikasi, kemampuan interaksi sosial dari mereka yang sedang mabuk teknologi ini menurun secara signifikan. Saudara perhatikan anak-anak zaman sekarang. Begitu berbeda katakanlah dengan anak-anak yang muncul katakan yang hidup katakanlah 30 40 tahun yang lalu. Cara mereka bertemu dengan orang tua, cara mereka menyapa, cara mereka berinteraksi dengan orang tua, itu secara umum, memang tidak semuanya, secara umum. Tentu kadang-kadang kita sebagai generasi yang lebih yang pernah yang lebih tua merasa kadang-kadang merasa terganggu sekali, kok bisa ya anak-anak ini seperti ini gitu loh. Nah ini pengaruh daripada teknologi. Nah, itulah kehidupan yang berjarak dan terenggut. Mereka begitu asik dengan WhatsApp, mereka begitu asik dengan Twitter, mereka begitu asik dengan Facebook, mereka begitu asik dengan Skype, mereka begitu asik dengan Instagram. Sehingga mereka melupakan keberadaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Interaksi mereka dengan WhatsApp jauh lebih banyak ketimbang interaksi mereka dengan orang tua mereka, dengan kakak dan adik mereka. Nah, inilah zona mabuk teknologi. Ketika kita sudah melihat bahwa ada segi positif dan ada segi negatif daripada teknologi, apa yang kita sebut dengan high tech. Apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, meninggalkan teknologi seperti yang dilakukan oleh sebuah suku di Amerika yang namanya suku Amis. Suku Amis itu tidak mau menggunakan teknologi modern. Mereka tidak mau menggunakan mobil, mereka masih menggunakan kuda. Mereka tidak mau menggunakan kompor gas, kompor listrik. Mereka memasak dengan kayu dan api seperti yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka 200 atau 300 tahun sebelumnya. Apakah kita mau seperti suku Amis? No, tentu saja tidak. Apakah kita mau kembali ke mesin ketik untuk menyelesaikan tugas-tugas kita? Mesin ketik dengan tipex. Saya pada waktu mahasiswa pernah masih mengalami masa-masa seperti itu. Mengerjakan paper-paper dengan mesin ketik. Dengan tipex kalau terjadi kesalahan, masa-masa yang sukar gitu. Apakah kita mau kembali seperti itu? Tentu saja tidak. Nah, sekali lagi saya mengatakan teknologi itu ibarat air. Vital and essential. Air itu adalah sesuatu yang vital, sesuatu yang vital dan esensial, penting, sangat penting. Namun bila diminum dalam jumlah yang banyak, akan membuat kita kelepak-kelepak, akan membuat kita KO. Kalau diminum dalam jumlah
yang baik dalam takaran yang benar, itu akan membuat kita sehat. Demikian pula dengan teknologi. Nah, kalau kita mampu menggunakannya dengan bijak, teknologi akan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Jadi gimana? Ya kita harus menyimbangkan di antara high tech dan high touch tadi. Meninggalkan teknologi tidak mungkin. Yang harus kita lakukan adalah mengelola penggunaan teknologi. Itu adalah pilihan bijak. Aplikasi dalam kehidupan rumah tangga sebagai contoh. Kita mengurangi penggunaan perangkat yang cenderung mempercepat dehumanisasi. Seperti satu televisi dalam satu kamar. Jangan tiap kamar dikasih televisi. Akhirnya tidak pernah ketemu di dalam satu ruangan. Asik nonton di kamarnya sendiri-sendiri. Kapan bertemu? Di dalam sebuah keluarga. Mengurangi aktivitas yang cenderung membuat kita antisosial. Menonton TV seharian, browsing di internet seharian, bermain game sampai lupa waktu. Nah, ini harus dikurangi. Bukan berarti tidak boleh main game, boleh. Bermain itu perlu, tetapi juga harus tahu waktu. Menonton TV boleh, boleh. Yang penting adalah tahu waktu. Bermain HP boleh, boleh. Yang penting adalah tahu waktu. Dan kadang-kadang kita perlu mempraktekkan sabar. Sabar di dalam penggunaan teknologi. Puasa di dalam teknologi. Nah, kita kadang-kadang perlu puasa loh. Puasa makanan itu jauh lebih penting. Jauh lebih gampang ketimbang puasa teknologi. Nah, coba anak-anak Anda nggak dikasih makan pagi itu kadang-kadang nggak bingung, tapi matikan HP, matikan wifi-nya, matikan kuotanya. Mereka pasti kelabakan zaman sekarang. Nah, sama seperti kita juga kadang-kadang demikian toh, kadang-kadang sesudah bangun tidur bukannya berdoa, namun HP kita yang kita ambil duluan, melihat pesan apa yang muncul. Nah, kadang-kadang kita perlu untuk melakukan sabat, berhenti untuk menggunakan teknologi di dalam kurun waktu tertentu, puasa teknologi. Nah, itu supaya kita bisa menjadi manusia yang utuh. Gitu. Kemudian aplikasi dalam kehidupan gereja. Ya, ini saya berbicara mengenai pasca pandemi. Pandemi adalah waktu yang spesial, waktu yang khusus. Pandemi adalah anomali, bukan sesuatu yang normal, tapi sesuatu yang abnormal. Tapi kalau sesuatu itu sudah kembali ke normal, kalau kita berbicara mengenai kehidupan gereja, pemanfaatan high-tech, misalkan sound system yang canggih, perangkat audiovisual yang canggih, itu adalah sesuatu yang baik. Namun kita tidak boleh lupa bahwa di samping high-tech, sebuah gereja itu perlu high touch. Sentuhan-sentuhan, tingkat tinggi. Gereja perlu membentuk komunitas sel. Suasana ibadah selebrasi yang diwarnai kehangatan. Dengan aser, penerima tamu, dan pelayan-pelayan Tuhan yang penuh kepedulian. Namanya aja masih manusia. Yang datang ke gereja bukan robot. Jadi mereka perlu untuk diterima, dirangkul. Nah, inilah high touch yang muncul di dalam gereja. Memanfaatkan apa yang disebut oleh seorang pakar di dalam teknologi Kristen yang ada di Amerika namanya Craig Hadidweiler. Dia berbicara mengenai iGod. iGod di sini ya kan Google boleh dipakai, dipakai. Untuk apa? Untuk mencari solusi. Gak ada salahnya pakai Google. Facebook boleh. Tapi gunakan Facebook untuk mencari wisdom, untuk mencari hikmat, untuk mencari kebijaksanaan, bukan mencari gosip. Gitu. Gunakan Facebook untuk berbagi sesuatu yang baik. Bukan berbagi hoax atau berita-berita yang tidak jelas juntrungannya. Jadi di sini kita bisa menggunakan teknologi untuk membuat pelayanan kita menjadi lebih efektif dan efisien. Namun pada saat yang sama kita tidak boleh mengizinkan teknologi mengkontrol, bahkan memperbudak kita.
Seperti yang saya katakan tadi, kita harus belajar untuk diet teknologi. Bahkan secara berkala puasa teknologi untuk mengurangi dampak negatif dari teknologi. Firman Allah mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Dan kita diminta untuk bersikap bijak di hari-hari yang jahat ini. Tuhan memberkati kita.